Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Sadaqallahul azim. Saudara-saudaraku alumni SMP Si 7 angkatan 86. Pertama sekali, marilah kita sama-sama meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya dengan bersyukur kepada Allah itulah batin kita masing-masing akan menjadi tenang. Dan dengan syukur pula lah nikmat Allah yang Dia berikan akan senantiasa ditambah dan ditambah untuk kita. Layaknya orang yang diberi amanah. Apabila seseorang yang diberikan amanah oleh orang lain lalu yang diberikan amanah pandai menjaga amanah yang dititipkan, otomatis pemberi amanah akan berpikir akan memberikan amanah yang lebih besar lagi. Begitu juga Allah. Apabila kita bersyukur dengan apa yang Dia berikan, insya Allah nikmat yang lain akan menyusul untuk kita dapatkan. Selanjutnya, untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, marilah kita bersalawat selalu. Luangkanlah waktu kita untuk bersalawat kepada beliau. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku, kenapa kita disuruh bersalawat kepada beliau? Sebenarnya kalau kita tahu rahasia sebuah salawat, pasti kita akan enggan meninggalkannya. Apakah Rasulullah belum selamat sehingga umatnya harus berselawat kepadanya? Bukan sama sekali. Berselawat kepada baginda Rasulullah laksana kita
melemparkan cahaya besar ke cermin yang besar, atau menyorotkan cahaya yang besar ke cermin yang besar. Tak kala cahaya itu bertemu dengan permukaan cermin, cahaya itu akan dipantulkan ke asalnya. Artinya apa? Salawat yang kita kirimkan kepada baginda Rasulullah hakikatnya adalah untuk keselamatan kita sendiri, baik untuk keselamatan di dunia ini maupun di akhirat kelak. Untuk di dunia, mungkin kita masih ingat sewaktu kita kecil dulu, apabila demam dicarikan obat oleh ibu bapak kita, lalu sebelum minum obat, nak, jangan lupa baca salawat. Itu pertanda salawat sangat dan sangat bermanfaat. Contoh lain, kalau ingin coba silakan. Saudara-saudara yang bergerak di pertanian, yang bersawah atau berladang, dikala musim tikus banyak atau musim burung pipit, usahakanlah setiap kita datang ke sawah pada pagi hari, kelilingilah kebun sawah kita itu dengan membaca salawat. Insya Allah, kalaupun padinya dimakan pipit atau dimakan tikus, tetapi tidak akan mengurangi hasil. Percaya atau tidak, yakin atau tidak, silahkan dicoba dulu. Tapi ingat, secara kontinu, ikhlas, yakin. Saudara-saudaraku, alumni SMP 86 dimanapun saudara berada, pada kesempatan ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena rasanya belum pantas saya memberikan tausiah di depan saudara-saudara yang jauh lebih berilmu dari saya. Kalau umur, oke, hampir sama, beda-beda bulan, atau mungkin paling banyak 1-2 tahun. Tapi secara ilmu agama, saudara-saudaraku, para pendengar jauh lebih pintar, jauh lebih berilmu dari saya. Untuk itu saya sekali lagi mohon maaf, kiranya dalam penyampaian nanti ada yang tidak berkenan di hati saudara. Kalau jelek, buanglah jauh-jauh. Kalau bagus, ambillah sebagai itibar. Baiklah, saudaraku, di awal dari tausiah tadi saya bacakan sepotong ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu dakhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Kemudian kita kombinasikan dengan salah satu ayat dalam Al-Quran. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Saudara-saudaraku, di ayat pertama Allah ingatkan, masuklah ke dalam Islam itu secara kafah, secara penuh, 100% menjadi insan Islami. Kemudian di ayat kedua Allah ingatkan, wahai orang yang beriman, janganlah kamu mati dulu sebelum kamu menjadi orang yang betul-betul menjadi orang Islam. Nah,
Apa kaitannya? Jujur, Allah itu karena terlalu sayangnya dengan kita. Hei manusia, kalau kalian mau mati, Islam dulu. Islam yang mana? Islam yang kafah. Begitu sayangnya Allah kepada kita. Untuk mati pun disuruh Islam dulu. Namun Islamnya jangan salah, Islam yang kafah. Sekarang saudara-saudara, kafah, kalau dikupas tidak cukup waktu untuk puluhan jam. Tapi untuk kesempatan ini kita ambil bagian-bagian kecil saja. Seorang yang kafah tentu menjalankan perintah syariat Islam sesuai yang dibawa oleh baginda Rasulullah. Lalu yang menjadi pertanyaan bagi kita sekarang, sudahkah Islam kita Islam kafah atau belum? Kita sendiri menilainya susah. Saudara-saudaraku, ciri-ciri orang yang Islamnya sudah kafah, titik penyerahan dirinya kepada Allah salah satu cirinya. Titik penyerahan diri kepada Allah. Saudara-saudara, di dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara yang berdagang, yang bertani, yang PNS, saudara akan dihadapkan dengan segala persoalan yang luar biasa rumit. Terkadang membuat sakit di hati. Dikala kita menghadapi persoalan yang sangat rumit, itulah kita dinilai. Saudara yang PNS, dikala jabatan saudara dicopot, apakah sebagai kasih, kabid, kepala dinas, apa dan bagaimana sikap saudara? Uring-uringan? Cari pendukung? Atau yang lebih ekstrim, cari dukun? Saudara-saudara, kalau seorang PNS setelah dicopot dari jabatan oleh pimpinannya sempat uring-uringan mencari pendukung, apalagi melanggar aturan Allah dengan kesyirikan, keislaman saudara patut dipertanyakan. Maaf, patut dipertanyakan. Sekali lagi saya mohon maaf. Jadi seorang yang kafah apabila diberikan oleh Allah cobaan, apabila diberikan oleh Allah teguran, apabila diberikan oleh Allah penyakit, kata yang keluar pertama dari mulutnya, alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terima kasih ya Allah, sesungguhnya seluruhnya berasal dari Engkau ya Allah, dan kembali kepada Engkau. Lalu di mana persoalan? Kenapa kita harus takut? Kenapa kita harus uring-uringan dengan tiada jabatan? Bukankah Allah sudah siapkan yang terbaik di balik itu? Saudara yang berdagang,
dagangan saudaraku laris, saudara sangat bersyukur sekali. Sumringah di wajahnya. Tetapi dikala pembeli mulai lengang, dagangan mulai tak laku, saudara mulai mencari yang tidak diredai Allah. Mencari dukun, mencari pelaris. Padahal pelaris itu ada di kita masing-masing. Jadi, kalau usaha saudara terbentur, kembalikanlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau usahanya mulai lengang, ingat, koreksi kembali di mana salah kita. Adakah rezeki yang diberikan Allah kita bersihkan dengan zakat? Adakah sewaktu kita berbisnis lalu ada orang lain yang minta sedekah, ada kita tolak dengan muka masem? Pas warung rame-ramenya datang orang membeli, di saat itu datang orang minta sedekah, yang kita dahulukan pasti yang membeli, iya apa tidak? Padahal itu orang yang datang Allah yang nyuruh. Yang minta sedekah itu Allah yang nyuruh. Kasih dulu. Ikhlaskan hati. Kemudian di awal tadi kita sebutkan, rajinlah berselawat. Insya Allah kedainya akan tetap ramai. Berselawatlah di sana, di mana tempat usaha kita. Rajinlah melantunkan salawat, bukan dengan membunyikan kaset salawat. Ini yang banyak sekarang, biar ramai. Lalu dibunyikan kaset salawat, atau mungkin kaset-kaset mengaji, atau bisa jadi ayat-ayat ruqyah yang diputar biar warungnya ramai. Kalau yang berzikir itu kaset, HP, orangnya pada kosong, bohong. Yang sebenarnya penghuni warung, kedai, tempat usaha itulah yang harusnya bersalawat. Saudara-saudaraku, kafah tadi saya sampaikan mempunyai arti yang amat luas. Itu salah satunya saja baru. Selama ini kita mengatakan kita sudah kafah barangkali, tetapi sedikit hal ganjalan yang datang, kita meninggalkan Allah. Maka sempurnakan kepasrahan, titik kepasrahan kita itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Datang ujian, alhamdulillah, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Sudahkah itu kita coba? Setiap datang ujian, alhamdulillahi rabbil alamin, ya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kasus kedua, saudara pernah kehilangan arloji, HP, dompet, atau apa saja. Pas saudara tahu saudara kehilangan HP, kehilangan arloji, kehilangan dompet, apa yang keluar di mulut saudara? Ini yang ringan-ringan saja. Saya tidak pandai mengaji yang banyak-banyak. Yang contoh-contoh ringan saja dulu. Kalau yang keluar dari mulut pertama adalah sumpah serapah, jangan bilang kafah.
Pertama, seandainya arloji saudara hilang tercecer, ucapkan pertama sekali, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, seandainya arloji itu masih menjadi milik saya, masih menjadi hak saya, kembalikanlah ya Allah. Tetapi seandainya itu bukan lagi untuk saya, berikanlah yang terbaik dari itu ya Allah. Itu yang keluar pertama. Insya Allah kalau arloji saudara tidak ketemu, maka Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Percaya atau tidak, buktikan. Nindak. Pas hilang arloji, hilang HP, uring-uringan, sumpah serapah. Yang paling parahnya, pergi ke dukun. Badukun, di mana hilang HP saya, siapa yang mengambil? Beli HP 5 juta, badukun minta maharnya 6 juta. Udah 2 kali rugi, HP tak dapat, uang dibayar ke dukun. Dosa dapat lagi. Tetapi di saat terjadinya saudara serahkan semuanya kepada Allah, maka kalaupun tidak bertemu, kalaupun tidak lagi menjadi milik saudara, saudara tidak akan rugi. Allah janji akan ganti. Dengan catatan yang tadi, pas hilang, pas lepas dari kepemilikan kita, ucapkan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Selama ini orang cuma ucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un apabila ada yang meninggal. Padahal bukan. Itu juga ciri dari seorang yang kafah. Jadi titik penyerahan dirinya kepada Allah itu betul-betul sempurna. Jadi kafah bukan berarti hanya rajin sholat, rajin puasa, pergi haji, umroh berkali-kali. Itunya rukunnya Islam. Oke, betul, laksanakan, harus. Tetapi semuanya akan percuma. Solatmu akan sia-sia, puasamu akan buang-buang saja, hajimu akan tiada berarti, umrohmu tak akan bernilai. Kalau titik penyerahan diri kita kepada Allah belum kafah, belum 100%. Jadi, dapat nikmat, alhamdulillah. Dapat musibah, alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian saudara-saudaraku, di dalam Al-Quran yang saya bacakan di awal tadi, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillah. Hai orang-orang yang beriman, Allah memanggil kita. Janganlah kamu mati dulu sebelum menjadi Islam yang sejati sebagai Muslim dan berpegang teguhlah kepada tali Allah. Saudara-saudaraku, umur kita sudah sekitar 50-an. Kalau saya sendiri sekarang sudah 51. Sahabat-sahabat sudah ada yang umur 52 atau lebih. Sebetulnya kalau kita melihat umur baginda Rasulullah
yang sekitar 62 tahunan. Maka jatah umur kita tidak berapa tahun lagi. Mari sama-sama kita koreksi diri kita, termasuk saya sendiri. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, setuju atau tidak setuju, kita semua akan meninggalkan dunia yang fana ini, dan kita akan menuju alam yang jauh berbeda, alam barzah. Saudara-saudaraku, seorang muslim yang kafah, dia akan mempersiapkan diri untuk menghadapi yang namanya kematian. Namun, sebelum kita menyiapkan apa yang akan dibawa untuk pindah alam sana, minimal kita harus tahu bagaimana alam di sana. Saudara-saudaraku, kita punya ibu, bapak yang mungkin sudah meninggal dunia. Mereka di sana bukan mati, mereka hidup. Mereka selalu menunggu kiriman anaknya. Lalu pertanyaan saya pada kesempatan ini kepada saudara-saudara, sudah pernahkah saudara melihat alam mereka? Sudahkah pernah saudara bertemu kembali setelah beliau tiada? Maaf, kalau belum, bermohonlah kepada Allah supaya diperlihatkan keadaan mereka di sana. Mereka di sana sebetulnya menunggu Anda, menunggu kita. Apa yang ditunggunya? Kiriman. Sudah berapa tahun orang tua kita meninggal? Lalu apa yang sudah kita kirimkan? Kalau bisa temui dan tanyakan apa maunya. Bukankah Rasulullah mengingatkan, idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min thalasin. Bila mati anak Adam, putus segala amalnya. Salah satunya yang takkan putus adalah doa anak yang soleh. Saudara-saudaraku, untuk menolong ibu bapak kita di alam sana, bukan mendoakan begini saja. Nih kayak sebagai analisa, sebagai contoh ya. Saudara mau mengirimkan sesuatu barang ke kampung halaman yang tinggal di Jakarta, mau mengirimkan barang ke Situju misalnya. Barang sudah saudara kirimkan, namun alamat tempat saudara mengirimkan ke Situju tidak pas. Otomatis barang tidak nyampe. Atau bisa jadi alamat pas yang menunggu sudah tidak di sana, juga tak sampai. Artinya apa? Bukalah pintu dulu, hidupkanlah channel dulu. Apa pembuka channel atau pembuka pintu? Kirimkan dulu salawat kepada ibu bapak kita. Nah, sekarang saya bertanya,
sudah 10 tahun lebih orang tuamu meninggal, orang tua kita meninggal. Sudah berapa kali saudara kirimkan salawat? Ayo, jawab jujur saja. Sudah berapa kali? Padahal mereka di sana sangat menunggu. Kalau tidak percaya silahkan buktikan. Membuktikannya minta kepada Allah, jangan minta kepada saya. Minta kepada Allah supaya bisa bertemu dengan beliau. Tanyakan apa kebutuhannya. Pengalaman bagi saya diminta untuk kirimkan salawat, kirimkan Al-Fatihah, dan juga disuruh jaga silaturahmi dalam pesan beliau-beliau itu. Di saudara, rajinlah setiap sholat, selesai sholat wajib atau selesai sholat sunnah, di tengah malam, pagi hari, waktu santai, atau kapan saja, kirimkan salawat kepada orang tua kita sebanyak-banyaknya, dan kirimkan Al-Fatihah juga kepada mereka, supaya mereka di sana bangga dengan saudara-saudara. Kembali saya sampaikan, salawat yang saudara kirimkan sebetulnya akan memantul juga kepada saudara. Kita doakan orang tua kita selamat, mereka juga akan lebih mendoakan saudara untuk selamat. Jadi selama ini kalau banyak terbentur di dalam usaha kita, di dalam kehidupan dunia terlalu banyak kendala, koreksilah diri kembali. Sudahkah kita bersalawat kepada Rasulullah, kepada kedua orang tua kita? Sudahkah kita mengirimkan salawat kepada orang tua kita? Sudahkah kita mengirimkan Fatihah kepada kedua orang tua kita? Jadi kafah, banyak cabang. Untuk itu, marilah mulai hari ini kita secara berangsur menjadi muslim yang kafah. Yang pertama tadi, sempurnakan titik penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalkan yang disuruh dan diperintah oleh Rasulullah. Syukuri nikmat yang diberikan Allah. Semoga kajian singkat ini yang banyak salahnya dari benarnya bermanfaat untuk kita bersama. Akhirul kalam, mohon maaf yang sebesar-besarnya karena pengalaman saya jauh dari saudara-saudara. Sekali lagi mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.